Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai perencanaan pajak pertambahan nilai dengan dosen pengampu Ibu Rida Ristiana, SEMAK CIKNR. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Untari Sofia Ranti. Yang kedua, ada Nova Putri Cahyaning Tias. Yang ketiga, ada Aziz Pratama. Yang keempat, ada Muhaimin. Yang kelima, ada Lailatul Solehah. Yang keenam, ada Yulia Asiska. Yang ketujuh, ada Rahmawati. Dan yang terakhir, ada Kristiani Waru. Ada 5 pokok pembahasan pada materi ini. Yang pertama, konsep, karakteristik, mekanisme pengenaan PPN. Yang kedua, objek PPN, perbedaan penyerahan BKP dan non-penyerahan BKP. Yang ketiga, tarif dan dasar pengenaan pajak, permasalahan faktur pajak. Yang keempat, mekanisme pengkreditan pajak masukan. Dan yang kelima, mengoptimalkan fasilitas di bidang PPN. Baik, materi yang pertama memahami konsep, karakteristik, mekanisme pengenaan PPN. Selanjutnya, memahami konsep PPN. PPN merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Nilai tambah tersebut merupakan semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang, seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. Selanjutnya, memahami karakteristik PPN. Ada 5 karakter legal PPN. Yang pertama ada pajak objektif, yang kedua PPN merupakan pajak tidak langsung, yang ketiga multi-stake tax, yang keempat mekanisme pemungutan PPN menggunakan faktur pajak, dan kelima PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Selanjutnya, mekanisme pengenaan PPN. Mekanisme PPN secara umum, setiap perusahaan kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak diwajibkan membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dipungut dinamakan pajak keluaran, output tax atau VAT-out. Hal ini sesuai dengan basis aktual atau aktual basis yang digunakan untuk Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya pada saat perusahaan kena pajak tersebut membeli barang kena pajak atau menerima jasa kena pajak dari perusahaan kena pajak lain, juga membayar pajak yang terhutang yang dinamakan pajak masukan. Mekanisme PPN secara khusus. Pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN pada saat membuat surat tagihan, wajib membuat faktur pajak dan surat setoran pajak pada saat melakukan pembayaran harga jual atau penggantian. Pemungut pajak tersebut memungut pajak yang terhutang, kemudian menyetorkan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP atas nama pengusaha kena pajak tersebut dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak setempat. SSP tersebut kemudian diserahkan kepada pengusaha kena pajak yang bersangkutan. Baik, materi yang kedua yaitu menentukan objek PPN, perbedaan penyerahan BKP dan non-penyerahan BKP. Selanjutnya, objek PPN secara akurat dan komprehensif. Undang-Undang PPN 2009, Undang-Undang Nomor 42 2009 yang berlaku saat ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Pemahaman terhadap undang-undang PPN tersebut harus komprehensif dan juga mencakup
Undang-Undang PPN sebelum 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 11 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Di dalam pasal 19 Undang-Undang PPN, Undang-Undang Nomor 8 1983 dinyatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Baik, materi selanjutnya yaitu objek pajak, di mana pada pasal 4 Undang-Undang PPN mengatur tentang objek PPN, yaitu barang kena pajak dan jasa kena pajak sebagai berikut. 1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar pabean yang di dalam daerah pabean. Kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan kedelapan, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya adalah non barang kena pajak. Di tabel 15.3 akan dirinci terkait dengan rincian non BKP. Pertama, untuk kelompok non BKP, yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, di mana cakupannya yaitu pertama, minyak mentah atau crude oil. B. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti LPG yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK-11 tahun 2012. C. Panas bumi. D. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentoni, dolomit, feldspat, garang batu, grafit, granit atau andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magesit, mika, marmer nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talc, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, trasiarosit, zeolit, basal, dan granit. 5. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara. Dan 6. Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji bauksit. Kelompok yang kedua yaitu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Hal ini berdasarkan dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/MK03/2001. Cakupannya A. Beras, B. Gabah, C. Jagung, D. sagu, E. kedelai, F. garam bagi yang beriodium maupun yang tidak beriodium, G. yaitu daging segar yang diolah tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain dan atau direbus. H. Telur, yaitu telur yang tidak diolah termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan dan dikemas. I. Yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, baik yang mengandung tambahan gula atau bahan lainnya dan tidak dikemas atau dikemas. J. Yaitu buah-buahan segar yang dipetik baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading dan atau dikemas dan atau tidak dikemas. Yaitu sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan dan atau disimpan pada suhu rendah termasuk sayur segar yang dicacah. Kelompok yang ketiga adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya.
Cakupannya adalah pertama, makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Kedua yaitu ketentuan non-objek, termasuk dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan pajak daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK-10 tahun 2015. Kelompok yang keempat adalah uang, emas, batangan, dan surat berharga. Materi selanjutnya adalah non-jasa kena pajak. Di tabel 15.5 akan dirinci terkait rincian non-JKP. Kelompok pertama untuk kelompok non-JKP yaitu jasa pelayanan kesehatan medik. Cakupannya yang pertama jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Selanjutnya jasa dokter hewan. Ketiga jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gizi, ahli gigi, ahli fisioterapi. Keempat jasa kebidanan dan dukun bayi. Kelima jasa parademik dan perawat. Keenam jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium. Selanjutnya yaitu jasa psikologi dan psikiater, dan selanjutnya yaitu jasa pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan paranormal. Kelompok yang kedua adalah jasa pelayanan sosial. Cakupannya yang pertama jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo. Kedua jasa pemadam kebakaran. Ketiga jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan. Selanjutnya jasa lembaga rehabilitasi. Selanjutnya jasa penyedia rumah duka atau jasa pemakaman termasuk krematorium. Dan terakhir yaitu jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial. Kelompok yang ketiga adalah jasa pengiriman surat dengan perangko. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK-03 tahun 2012. Cakupannya yang pertama jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel, dan yang kedua adalah jasa pengiriman surat dengan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel. Kelompok non-JKP yang keempat yaitu jasa keuangan. Cakupannya yang pertama jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjam dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. Yang ketiga, jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berupa sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembayaran konsumen. Yang keempat, jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia. Dan yang kelima, jasa penjaminan. Kelompok yang kelima yaitu jasa asuransi. Jasa asuransi merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi. Tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. Kelompok yang keenam yaitu jasa keagamaan. Cakupannya jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khutbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan. Kelompok non-JKP yang ketujuh yaitu jasa pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK-011/2014. Cakupannya yang pertama, jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Cakupan yang kedua yaitu jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Kelompok yang ke-8 yaitu jasa kesenian dan hiburan. Cakupannya semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. Kelompok yang ke-9 yaitu jasa penyiaran yang bukan bersifat iklan. Cakupannya jasa penyiaran radio atau televisi yang digunakan oleh instansi,
pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. Kelompok yang ke-10 yaitu jasa angkutan umum di darat, di air, dan jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK 03/2012. Kelompok yang ke-11 yaitu jasa tenaga kerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK 03/2012. Cakupannya yang pertama, jasa tenaga kerja, yang kedua, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan yang ketiga, jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. Kelompok non-jasa kena pajak yang ke-12 yaitu jasa perhotelan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK 010/2015. Cakupannya yang pertama, jasa penyewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap. Dan cakupan yang kedua, jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel. Kelompok yang ke-13 yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK 03/2012. Jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah antara lain pemberian izin mendirikan bangunan, pemberian izin usaha perdagangan, pemberian nomor pokok wajib pajak, dan pembuatan kartu tanda penduduk. Kelompok yang ke-14 yaitu jasa penyediaan tempat parkir. Cakupannya jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK 03/2012. Kelompok yang ke-15 yaitu jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. Cakupannya jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kelompok ke-16 yaitu jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan kelompok yang ke-17 yaitu jasa boga atau catering. Materi selanjutnya yaitu mengenai membedakan penyerahan barang kena pajak dan non-penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang kena pajak. Cakupan penyerahan barang kena pajak yang pertama yaitu penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Penjelasannya, perjanjian meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. Secara umum, perjanjian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan 4 syarat sahnya perjanjian diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, semua perjanjian sesuai dengan undang-undang. Hal ini menunjukkan asas kebebasan berkontrak. Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Akan tetapi, kebebasan tersebut memiliki batas, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum, undang-undang, kesusilaan, pornografi, pornoaksi, dan ketertiban umum. Contoh perjanjian membuat provokasi kerusuhan. Cakupan yang kedua yaitu pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha. Penjelasannya, pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha atau SGU adalah penyerahan barang kena pajak yang disebabkan oleh perjanjian SGU dengan hak opsi.
Ketika penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak terkait dengan perjanjian SGU dengan opsi, dianggap bahwa BKP tersebut diserahkan langsung dari pengusaha kena pajak pemasok kepada pihak yang membutuhkan barang. Cakupan yang ketiga yaitu penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Penjelasannya, pedagang sementara adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapatkan upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Juru lelang adalah juru lelang pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Cakupan yang keempat yaitu pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Penjelasannya, pemakaian sendiri adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. Cakupan yang kelima yaitu barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Penjelasannya, barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak kecuali barang kena pajak berupa kendaraan bermotor sedan dan station wagon. Cakupan yang keenam yaitu penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. Penjelasannya, dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan. Pemindahan barang kena pajak antar tempat tersebut merupakan penyerahan barang kena pajak. Pusat adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan. Cabang antara lain berupa lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya. Cakupan yang ketujuh yaitu penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Penjelasannya, di dalam penyerahan secara konsinyasi, pajak pertambahan nilai yang sudah dibayar pada waktu barang kena pajak yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak terjadinya penyerahan barang kena pajak yang dititipkan tersebut. Jika barang kena pajak dititipkan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik barang kena pajak, pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian barang kena pajak atau retur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Cakupan yang ke-8 yaitu penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Penjelasannya, dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari pengusaha kena pajak A atas pesanan nasabah bank syariah Tuan B. Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh pengusaha kena pajak A kepada Tuan B. Oke, terima kasih Untari. Materi selanjutnya yaitu tentang non-penyerahan BKP. Berikut merupakan tabel cakupan dari non-penyerahan BKP. Yang pertama, ada penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penjelasan yang pertama, di mana makelar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang didefinisikan sebagai perdagangan perantara yang diangkat oleh presiden atau pejabat yang oleh presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Yang kedua, di mana makelar menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan pekerjaan yang mendapat upah atau provisi tertentu atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang tidak terdapat hubungan kerja dengan makelar tersebut. Cakupan yang kedua ada penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang.
di mana penjelasannya sering terjadi bahwa perjanjian utang piutang mensyaratkan adanya jaminan yang harus diserahkan oleh peminjam kepada pihak yang meminjamkannya. Cakupan yang ketiga ada penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan BKP antar cabang dalam hal pengusaha kena pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang, di mana penjelasannya jika ada izin sentralisasi PPN, pemindahan barang kena pajak dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, kecuali pemindahan barang kena pajak antar tempat pajak terutang. Cakupan yang keempat yaitu pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Penjelasan yang pertama yaitu penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Yang kedua adalah peleburan, merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Yang ketiga adalah pemecahan usaha, adalah pemisahan usaha, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Dan yang keempat adalah pengambil alihan, merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Cakupan yang kelima yaitu BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C UU PPN. Penjelasannya yang pertama, di mana di dalam ketentuan tersebut digunakan kata penghubung dan pada frasa kalimat pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Ini berarti bahwa syarat pasal 9 ayat 8 huruf B dan pasal 9 ayat 8 huruf C bersifat kumulatif. Penjelasan yang kedua, dengan kata lain, non-penyerahan PPN hanya mencakup kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon yang bukan merupakan barang dagangan atau disewakan. Materi selanjutnya yaitu menentukan tarif dan dasar pengenaan pajak serta permasalahan faktor pajak. Tarif PPN dan dasar pengenaan pajak. Yang A ada tarif PPN, di mana di dalam pasal 7 Undang-Undang PPN diantaranya diatur sebagai berikut. Yang pertama, di mana tarif PPN sebesar 10% dengan peraturan pemerintah, tarif pajak ini dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Yang kedua, ada tarif PPN sebesar 0%, diterapkan atas yang pertama, ekspor barang kena pajak berwujud. Yang kedua, penyerahan jasa kena pajak dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan atas petunjuk dari pemesanan di luar daerah pabean. Dan yang ketiga ada ekspor jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang B ada dasar pengenaan pajak, di mana diatur dalam pasal 8A, diantaranya mengatur sebagai berikut. Yang pertama, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak. Yang kedua, dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang.
Berikut merupakan tabel dari dasar pengenaan pajak. Yang pertama ada harga jual, di mana nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang kedua ada penggantian, didefinisikan sebagai nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan atau ekspor jasa kena pajak tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak dan atau barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Yang ketiga ada nilai impor, di mana nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, kepabean dan perundang-undangan cukai untuk impor barang kena pajak yang tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN. Yang keempat ada nilai ekspor, didefinisikan sebagai nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Dan yang terakhir ada nilai lain, di mana didefinisikan sebagai nilai berupa uang yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dalam harga jual, nilai penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor sukar ditetapkan dan atau untuk menjamin rasa keadilan dalam hal penyerahan barang kena pajak yang dipungut oleh masyarakat banyak. Selanjutnya terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK 03/2015 pajak masukan yang berhubungan dengan transaksi berikut tidak dapat dikreditkan. Yang pertama ada penyerahan jasa pengiriman paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengiriman paket. Yang kedua ada penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa penjualan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang tidak didasari oleh perjanjian jasa perantara penjualan yang dilakukan dengan pengusaha jasa biro perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata. Yang ketiga ada penyerahan jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi atau freight charge sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf M yang dilakukan oleh pengusaha jasa perjalanan transportasi. Oke baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Lailatul. Kepada Lailatul dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai tabel nilai lain sebagai dasar pengenaan PPN. Penyerahan BKP atau JKP yang pertama yaitu pemakaian sendiri BKP dan atau JKP. DPP nilai lainnya yaitu harga jual atau pemakaian setelah dikurangi laba kotor. Yang kedua yaitu pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP. DPP nilai lainnya yaitu harga jual, penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang ketiga yaitu penyerahan film cerita. DPP nilai lainnya yaitu perkiraan hasil rata-rata per judul film yang diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak tersendiri. Yang keempat yaitu penyerahan produk hasil tembakau. DPP nilai lainnya yaitu harga jual eceran yang diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak tersendiri. Yang kelima yaitu BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. DPP nilai lainnya itu harga pasar wajar. Yang keenam adalah penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang. DPP nilai lainnya yaitu harga pokok penjualan atau harga perolehan. Yang ketujuh adalah penyerahan BKP melalui perdagangan perantara. DPP nilai lainnya yaitu harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli. Yang kedelapan adalah penyerahan BKP melalui juru lelang. DPP nilai lainnya itu harga lelang. Yang kesembilan yaitu penyerahan jasa pengiriman paket. DPP nilai lainnya itu adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Yang ke-10 adalah penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan akomodasi yang penyerahannya
tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. DPP nilai lainnya yaitu adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Yang ke-11 yaitu penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut dapat biaya transportasi. DPP nilai lainnya yaitu adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Yang ke-12 yaitu pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean berupa film cerita impor. DPP nilai lainnya itu adalah uang yang ditetapkan sebesar 12 juta per kopi film cerita impor. Yang ke-13 yaitu adalah pupuk tertentu untuk sektor pertanian, yaitu pupuk bersubsidi untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian yang meliputi pupuk urea, pupuk SP36, pupuk ZEA, pupuk NPK, dan jenis pupuk tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Yang A, atas sebagian harga pupuk tertentu yang disubsidi termasuk PPN. Yang B, atas sebagian harga pupuk tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi. DPP nilai lain yang A yaitu nilai berupa uang yang dihitung dengan formula 100 per 10 dari jumlah pembayaran subsidi. Yang B nilai berupa uang yang dihitung dengan formula 100 per 10 dari harga eceran tertinggi, yaitu harga tertinggi pupuk bersubsidi dalam kemasan tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dan lini tertentu dibeli oleh kelompok tani dan atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan faktor pajak. Bisa dilihat di sini ada tabel rangkuman permasalahan faktor pajak. Perihal yang pertama yaitu mengenai kewajiban pemungutan PPN. Deskripsinya yang pertama yaitu pengusaha kena pajak wajib memungut PPN atas setiap yang pertama penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang ketiga, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang keempat, ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan yang kelima adalah ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak. Orang pribadi atau badan wajib memungut PPN pada saat yang pertama, memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan atau kedua, yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean. Referensinya bisa dilihat pada pasal 3A dan pasal 4 Undang-Undang PPN tahun 2009. Perihal yang kedua yaitu mengenai kewajiban PKP membuat faktur pajak. Deskripsinya yaitu adalah PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap A. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. B. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C Undang-Undang PPN. Yang C. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. D. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. E. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. F. Ekspor JKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Referensinya bisa dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK Nomor 3/2013. Perihal yang ketiga yaitu adalah bukti pemungutan PPN. Deskripsinya sebagai bukti pemungutan PPN digunakan A. Faktur pajak atau B. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Referensi yang A yaitu adalah pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN tahun 2009. Referensi yang B itu adalah Peraturan Dirjen Pajak nomor per strip 27/P tahun 2011. Perihal yang keempat yaitu adalah bentuk dan ukuran faktur pajak. Faktur pajak berbentuk elektronik atau e-faktur, bisa juga berbentuk kertas atau hard copy. Bentuk dan ukuran faktur pajak kertas disesuaikan dengan kepentingan PKP. Bentuk dan ukuran faktur pajak kertas dapat dibuat sebagaimana contoh pada lampiran 1A dan lampiran 1B per Dirjen Pajak nomor per strip 24/PJ tahun 2012. Referensinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 151 PMK nomor 3/2013 dan Peraturan Dirjen Pajak nomor per 24/PJ/2012. Perihal yang kelima yaitu adalah keterangan dalam faktur pajak. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau JKP yang paling sedikit memuat
A. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. B. Nama, alamat, dan NPWP pembelian barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. C. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. D. Jumlah harga jual atau penggantian. E. Pajak pertambahan nilai yang dipungut. F. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut. G. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. E-faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat A. Nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. B. Nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. C. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. D. Pajak pertambahan nilai yang dipungut. E. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut. F. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Dan G. Nama dan tanda tangan elektronik yang berhak menandatangani faktur pajak. Referensinya bisa dilihat pada 16/PJ tahun 2014. Perihal yang keenam adalah jenis faktur pajak. Dalam praktik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan ada 6 jenis faktur pajak, yaitu yang pertama, faktur penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan syarat minimal keterangan dalam faktur pajak. Yang kedua, faktur pajak sesuai dengan format pada lampiran per Dirjen Pajak nomor per strip 24/PJ/2012. Yang ketiga, faktur pajak gabungan. Referensinya bisa dilihat pada per Dirjen Pajak nomor per strip 24/PJ/2012. Jenis faktur pajak yang keempat yaitu adalah faktur pajak pedagang eceran. Yang kelima, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Yang keenam, faktur pajak khusus yaitu faktur pajak yang dilampiri cash register atau struktur pembayaran atau invoice sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang diterbitkan oleh retail atas pembelian barang bawaan yang PPN-nya akan diminta kembali oleh orang pribadi. Yang ketujuh, e-faktur yang dibuat oleh PKB sesuai daftar pada lampiran CAP Dirjen Pajak nomor CAP strip 136/PJ/2014. Referensinya bisa dilihat pada per Dirjen Pajak nomor 58/PJ/2010 dan CAP Dirjen Pajak nomor CAP strip 136/PJ/2014 serta Permenkyu nomor 76/PMK nomor 3/2010. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rama. Untuk Rama dipersilakan. Baik, terima kasih Laila. Materi selanjutnya yaitu memahami mekanisme pengkreditan pajak masukan. Pedoman pengkreditan pajak masukan diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang PPN. Perihal pertama, masa pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan pasal 13 ayat 9 Undang-Undang PPN. Pajak masukan yang dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Lalu perihal yang kedua yaitu pajak keluaran dikurang pajak masukan. Jadi apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, pajak selisih merupakan PPN yang harus dibayar oleh PKP. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, dalam suatu masa pajak, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang pertama, dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, kedua, dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Lalu restitusi PPN dapat dilakukan pada setiap masa pajak khusus untuk PKP berikut. Pertama, PKP yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud. Yang kedua, PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN. Lalu yang ketiga, PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut. Yang keempat, PKP yang melakukan ekspor jasa kena pajak dan atau ekspor kena pajak tidak berwujud.
Lalu yang kelima, PKP yang ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP. Dan atau yang keenam, PKP dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2A Undang-Undang PPN. Lalu pengembalian kelebihan pajak masukan kepada PKP pada butir 2 huruf A sampai dengan huruf E dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai pasal 17C ayat 1 Undang-Undang KUP sepanjang PKP tersebut mempunyai kriteria A sebagai PKP beresiko rendah yang penetapannya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 PMK 03/2010, juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 PMK 03/2012. PKP tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyelidikan dalam jangka waktu 24 bulan terakhir. Kriteria lainnya adalah yang pertama, PKP merupakan perusahaan terbuka yang paling sedikit 40% dari keseluruhan saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Lalu yang kedua, PKP merupakan perusahaan dengan saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah atau produsen selain di atas memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tepat waktu dalam penyampaian SPM PPN selama 12 bulan terakhir. Yang kedua, nilai BKP yang dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 75% merupakan produksi sendiri. Dan yang ketiga, laporan keuangan untuk 2 tahun pajak sebelumnya diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian. Lalu yang ketiga, perihal pajak masukan yang terkait dengan penyerahan terutang dan tidak terutang. Jadi apabila dalam suatu masa pajak, selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, PKP juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Yang pertama, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya. Lalu yang kedua, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK 03/2010. Juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK 011/2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK 011/2014. Sepanjang pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. Lalu perihal yang keempat terkait pedoman khusus pengkreditan pajak masukan. Pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan oleh PKP yang peredaran usahanya dalam 1 tahun tidak melebihi jumlah 1.800.000.000 rupiah, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK 03/2010 dengan syarat: pertama, mempunyai peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak melebihi 1.800.000.000 rupiah untuk setiap 1 tahun buku, atau yang kedua, wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu yaitu kegiatan usaha yang semata-mata melakukan: pertama, penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK 03/2010, atau yang kedua, penyerahan emas perhiasan secara eceran tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK 03/2014. Lalu yang perihal kelima yaitu penggabungan usaha. Dalam hal terjadi penggabungan usaha, pajak masukan atas barang kena pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan pengalihan dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang menerima pengalihan sepanjang faktur pajaknya diterima setelah penggabungan usaha dan pajak masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi. Lalu perihal yang keenam terkait PKP belum berproduksi dan gagal berproduksi.
Dalam PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Lalu barang modal adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, termasuk pengeluaran berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang modal tersebut, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK 03/2014. Lalu pajak masukan yang telah dikreditkan dan direstitusi oleh PKP yang belum berproduksi wajib dibayar kembali. Dalam hal PKP tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pajak masukan dimulai, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK 03/2014. Lalu perihal yang ketujuh, pajak masukan tak dapat dikreditkan, tertuang dalam Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang PPN. Pertama, perolehan BKP atau JKP sebagai pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Lalu yang kedua, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Lalu yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan stasiun wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Lalu yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Lalu yang kelima, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 5 atau Pasal 13 Ayat 9 Undang-Undang PPN atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Lalu yang keenam, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan formal dan material. Dan yang ketujuh, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Dan yang kedelapan, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir, perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak berproduksi. Baik, materi selanjutnya yaitu mengoptimalkan fasilitas di bidang PPN. Mengoptimalkan fasilitas di bidang PPN, tujuan dan maksud pemberian kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan, terutama untuk yang pertama, mendorong keberhasilan sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional. Yang kedua, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing. Dan yang ketiga, mendukung pertahanan nasional. Dan yang keempat, memperlancar pembangunan nasional. Baik, materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Ajis Pratama, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Rahma. Pembahasan selanjutnya yakni berdasarkan pertimbangan di atas melalui pasal 16B Undang-Undang PPN 2009 dan dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan bahwa 1. Pajak terutang dari pungut sebagian atau seluruhnya, atau 2. Dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu atau selamanya untuk 1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu dalam daerah pabean. 2. Penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu. 3. Impor barang kena pajak tertentu. 4. Manfaatan barang kena pajak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Manfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean dalam daerah pabean. Dengan merujuk pada ketentuan di atas, ada 2 fasilitas PPN, yaitu 1. PPN terutang tidak dipungut, dan 2. PPN terutang tapi dibebaskan. Dalam hal fasilitas PPN tersebut dinikmati oleh PKP yang melakukan penjualan PKP.
dan atau penyerahan JKP kepada pelanggan PKP tersebut. Ada dua konsekuensi logis di pajak masukan yang dibayarkan oleh PKP tersebut. Kedua konsekuensi yang harus dicermati tersebut adalah: 1. Jika penyerahan kepada pelanggan mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, maka pajak masukan yang terkait dengan penyerahan tersebut tetap dapat dikreditkan. 2. Jika penyerahan kepada pelanggan mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, maka pajak masukan yang terkait dengan penyerahan tersebut tidak dapat dikreditkan. Fasilitas perpajakan atas kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu dalam daerah pabean. Rincian kawasan yang menerima fasilitas perpajakan. A. Kawasan pabean. Dalamnya terdapat 1. Kawasan pabean. 2. Tempat penimbunan sementara. 3. Tempat penimbunan pabean. 4. Tempat penimbunan berikat yang terdiri dari A. Gudang berikat, B. Kawasan berikat, C. Tempat penyelenggaraan, D. Pameran berikat atau TPPB, E. Toko bebas bea, F. Tempat lelang berikat, dan G. Kawasan daur ulang berikat. Selanjutnya ada B. Kawasan bebas, C. Kawasan ekonomi khusus atau KEK, D. Kawasan industri. Fasilitas perpajakan untuk gudang berikat. Gudang berikat merupakan salah satu bentuk tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor. Dapat disertai satu atau lebih kegiatan berupa pengemasan atau pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan atau kitting, pengepakan, penyetelan pemotongan atas barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Pemberian insentif fiskal di bidang kepabeanan dan perpajakan kepada investor di tempat penimbunan berikat tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi. Berikut kami sajikan tabel 15.25 kegiatan pemasukan atau pengeluaran barang di gudang berikat dan perlakuan pajaknya. Nomor 1 ada kegiatan pemasukan barang dari luar daerah pabean ke gudang berikat. Perlakuan pajaknya yakni 1. Diberikan penangguhan bea masuk. 2. Diberikan pembebasan cukai. 3. Tidak dipungut PDRI. Nomor 2 ada kegiatan pemasukan barang berikut dari luar daerah pabean ke gudang berikat. A. Barang modal yang digunakan untuk penyelenggaraan dan atau pengusahaan gudang berikat. B. Barang modal dan atau peralatan untuk pembangunan dan perluasan gudang. C. Peralatan kantor. D. Barang untuk dikonsumsi di gudang berikat. Perlakuan pajaknya yakni 1. Tidak diberikan penangguhan bea masuk. 2. Tidak diberikan pembebasan cukai. 3. Dipungut PDRI. Nomor 3 ada kegiatan barang dari kawasan berikat dari toko bebas bea yang dimasukkan kembali ke gudang berikat yang merupakan barang retur atau reject. Perlakuan pajaknya yakni 1. Bea masuk ditangguhkan. 2. Diberikan pembebasan cukai. 3. Tidak dipungut PDRI. Nomor 4. Ada kegiatan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada butir A dan C di atas dari gudang berikat ke tempat lain dalam daerah pabean atau TLDDP dengan tujuan diimpor untuk dipakai. Perlakuan pajaknya yakni 1. Wajib dilunasi bea masuk, cukai, dan atau PDRI yang terutang. Nomor 5 ada kegiatan penyerahan barang dari gudang berikat ke TLDDP. Perlakuan pajaknya yakni dipungut PPN dan atau PPNBM. Nomor 6 ada kegiatan A. Penyerahan barang dari gudang berikat ke kawasan berikat dan toko bebas bea. B. Penyerahan barang dari gudang berikat ke gudang berikat lainnya. Perlakuan pajaknya yakni pengusaha gudang berikat atau PDGB menerbitkan faktur pajak dengan cap PPN dan PPBM. Tidak dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nomor 7 ada kegiatan pengeluaran barang impor dan gudang berikat ke TLDDP yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas penangguhan atas pembebasan bea masuk dan atau cukai. Perlakuan pajaknya yakni 1. Penangguhan atau pembebasan bea masuk. 2. Pembebasan cukai sesuai dengan peraturan kepabeanan dan atau cukai. 3. PPN dan atau PPNBM yang wajib dipungut. Nomor 8 ada kegiatan pengeluaran barang impor dari gudang berikat ke TLOOP yang tidak ada ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk untuk tujuan ekspor.
Perlakuan pajaknya yakni tidak ada fasilitas. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Muhaimin. Kepada Muhaimin dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu fasilitas perpajakan di kawasan bebas. Kawasan bebas yang ada di Indonesia tidak terlepas dari tujuan pemerintah untuk mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara. Selain itu, kawasan bebas diadakan untuk penanaman modal baik asing maupun dalam negeri serta memperluas lapangan kerja. Untuk mewujudkan tujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, diperlukan pengaturan mengenai perlakuan perpajakan, termasuk pemberian fasilitas PPN dan PPNBM dalam kerangka pasal 16B Undang-Undang PPN. Dasar hukum pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2000 menjadi Undang-Undang Nomor 36/2000. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2007 menjadi Undang-Undang Nomor 44/2007. Materi selanjutnya yaitu kegiatan di kawasan bebas. Kegiatan di kawasan bebas meliputi yang pertama pemasukan barang ke kawasan bebas dari luar daerah pabean, yang kedua pemasukan barang ke kawasan bebas dari tempat lain dalam daerah pabean, yang ketiga yaitu pengeluaran barang dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean. Yang keempat yaitu penyerahan barang antar kawasan bebas dan tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus. Yang kelima yaitu transaksi BKP tidak berwujud dan atau jasa kena pajak. Materi selanjutnya yaitu fasilitas perpajakan untuk kawasan ekonomi khusus. Pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK bertujuan untuk percepatan pembangunan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional agar KEK berkembang dan menarik penanaman modal, utamanya penanaman modal asing baru dan lebih kompetitif dibanding dengan KEK sejenis di berbagai negara. Pemerintah memandang perlu untuk memberikan fasilitas dan kemudahan dalam bentuk perpajakan, kepabean, dan cukai, lalu lintas barang, ketenaga kerjaan, keimigrasian, pertanahan, serta perizinan dan non-perizinan. Fasilitas perpajakan untuk kawasan ekonomi khusus meliputi yang pertama fasilitas terkait penanaman modal di KEK. Yang A, wajib pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru lebih dari 1 triliun dan bidang usahanya merupakan kegiatan utama di KEK. Yang B, wajib pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar 500 miliar sampai dengan 1 triliun dan bidang usahanya merupakan kegiatan utama di KEK. Yang C, wajib pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru kurang dari 500 miliar rupiah dan bidang usahanya merupakan kegiatan utama di KEK dan berlokasi pada KEK yang ditentukan oleh Dewan Nasional yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK. Yang D, wajib pajak badan dalam negeri yang memenuhi semua kriteria di bawah ini. Yang pertama, berkedudukan di KEK. Yang kedua, melakukan penanaman modal baik penanaman modal baru maupun perluasan dan usaha yang telah ada pada bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di KEK. Yang ketiga yaitu tidak mendapatkan fasilitas pengurangan PPh badan. Yang E, wajib pajak badan dalam negeri yang memenuhi semua kriteria di bawah ini. Yang pertama, berkedudukan di KEK. Yang kedua, melakukan penanaman modal baik penanaman modal baru maupun perluasan dan usaha yang telah ada pada bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK. Yang F, badan usaha dan atau pelaku usaha di KEK, yaitu perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK. Yang kedua yaitu transaksi di KEK. Yang A, penyerahan properti atau hunian di KEK pariwisata.
B. Pemerintahan barang bawaan oleh orang pribadi, pemegang paspor luar negeri dari toko retail di KEK pariwisata. Yang C. Impor barang modal yang dilakukan oleh badan usaha dalam rangka pembangunan atau pengembangan KEK. Materi selanjutnya yaitu fasilitas perpajakan untuk kawasan industri. Dalam rangka pelaksanaan pasal 14 Undang-Undang Perindustrian atau Undang-Undang Nomor 3/2014, pemerintah dan atau pemerintah daerah mendorong percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah NKRI melalui pembangunan kawasan industri. Pembangunan kawasan industri tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan, serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup. Perusahaan kawasan industri dan perusahaan industri di dalam kawasan industri diberikan insentif perpajakan. Pemberian insentif perpajakan tersebut didasarkan pada pengelompokan WP atau wilayah pengembangan industri, yaitu pengelompokan wilayah NKRI berdasarkan keterkaitan ke belakang atau backward dan keterkaitan ke depan atau forward, sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Menteri Keuangan atau Peraturan Menkyu Nomor 105 atau PMK 010/2016 membagi WPI menjadi WPI maju, WPI berkembang, WPI potensial 1, dan WPI potensial 2. Materi selanjutnya yaitu fasilitas PPN dibebaskan atas penyerahan atau impor BKP dan penyerahan JKP. Sebagai pelaksanaan pasal 16B Undang-Undang PPN dan dalam rangka mendorong pembangunan nasional dan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis, serta setelah dikonsultasikan kepada DPR, peraturan pemerintah ditetapkan terkait pembebasan PPN atas impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis. Ada dua jenis pengelompokan BKP dan JKP yang mendapat fasilitas pembebasan PPN, yaitu yang pertama, barang kena pajak meliputi BKP tertentu yang dibebaskan dari PPN dan BKP strategis yang dibebaskan dari PPN. Yang kedua yaitu jasa kena pajak tertentu yang PPN-nya dibebaskan. Baik, terima kasih semuanya yang telah menonton.